Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Prabowo dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Manajemen dengan NIM 2892350024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang membedah hukum bisnis Omnibus Law. Latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial di mana manusia membutuhkan aturan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini dibutuhkan agar tercipta lingkungan yang aman dan tentram dan damai. Maka dari itu manusia membutuhkan aturan dan hukum di dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan hukum, pada tahun 2020 pemerintah merencanakan melakukan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja atas dasar peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan perusahaan. Pemerintah merencanakan perubahan beberapa aturan undang-undang termasuk merubah aturan undang-undang ketenagakerjaan dengan menggunakan metode Omnibus Law. Omnibus Law merupakan undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang dapat mencabut atau mengubah beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Menurut salah satu peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Rizky Argama, sejumlah negara sudah menerapkan Omnibus Law sebagai strategi untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih. Regulasi yang dimaksud adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang secara sekaligus. Dalam proses pembuatannya, tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan undang-undang pada umumnya. Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang terkait. Pembahasan, apa yang dimaksud dengan Omnibus Law? Omnibus Law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan dalam suatu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut, juga mengamandemen peraturan perundang-undangan sekaligus. Konsep Omnibus Law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus atau lintas sektor, untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi atau persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari kedudukannya, Omnibus Law sebagai sebuah undang-undang berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law seperti yang diakui dalam berbagai konteks dan negara memiliki beberapa tujuan umum. Namun perlu dicatat bahwa tujuan-tujuan ini dapat bervariasi tergantung pada negara, pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi yang ada. Beberapa tujuan umum dari Omnibus Law termasuk 1. Sederhanakan dan harmonisasi peraturan. Salah satu tujuan utama Omnibus Law adalah untuk menyederhanakan dan menggabungkan berbagai undang-undang, peraturan, dan peraturan yang ada dalam suatu kerangka hukum tunggal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi, menghindari tumpang tindih regulasi, dan membuat peraturan lebih mudah diakses dan dipahami. 2. Meningkatkan iklim investasi. Omnibus Law seringkali dimaksudkan untuk meningkatkan iklim investasi di negara tersebut dan menyederhanakan perizinan usaha dan menghilangkan hambatan birokrasi. Pemerintah berharap untuk menarik investasi demokrasi dan asing yang lebih besar. 3. Penciptaan lapangan kerja. Salah satu tujuan lainnya adalah menciptakan lapangan kerja baru. Dengan memperbaiki iklim bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah berharap untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Peningkatan efisiensi pemerintah. Omnibus Law dapat membantu meningkatkan efisiensi pemerintah dengan mempercepat proses perizinan dan mengambil keputusan. Ini dapat membantu mengurangi biaya administrasi pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik. 5. Stimulasi pertumbuhan ekonomi.
Dengan menyederhanakan peraturan dan mendorong investasi, Omnibus Law dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi negara dan masyarakat, serta meningkatkan standar hidup. 6. Penyelarasan dengan standar internasional. Beberapa Omnibus Law bertujuan untuk menyelaraskan peraturan dan praktik bisnis dalam negara dengan standar internasional. Hal ini dapat membantu negara bersaing lebih baik dalam pasar global. 7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Omnibus Law dapat mencakup ketentuan yang meningkatkan transparansi dalam perizinan dan mengambil keputusan pemerintah. Ini dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Manfaat Omnibus Law. Manfaat Omnibus Law yaitu keberadaan Omnibus Law diyakini dapat memberikan sejumlah keuntungan, diantaranya adalah 1. Menghilangkan tumpang tindih di antara peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga iklim investasi. 2. Efisiensi proses perubahan atau mencabut peraturan perundang-undangan diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan parlemen. 3. Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Manfaat Omnibus Law cipta kerja bagi pekerja. 1. Dari kepastian bonus hingga jam lembur 16. Menko Airlangga menyebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan diterima para buruh, bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh. 2. Jaminan korban PHK. Menko Airlangga menambahkan, dalam Undang-Undang Cipta disebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan memberikan berbagai pelatihan kerja. Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai yang akan diberikan selama 6 bulan atau BPJS Ketenagakerjaan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di PHK. Kalau belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah asuransi. 3. Hak cuti haid dan hamil tidak dihapus. 4. Buka lapangan kerja. Selain itu, menurut Menko Airlangga, salah satu cara untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. 5. Pesangon pekerja tetap menjadi yang tertinggi di dunia. 6. Sertifikat halal gratis buat UMKM. 7. Kemudahan dalam izin bagi pelaku UMKM. 8. Menjamin perlindungan hukum. Dampak Undang-Undang Ciptaker bagi pekerja di Indonesia. 1. Pekerja terancam tidak menerima pesangon. Undang-Undang Ciptaker menghapus setidaknya 5 pasal mengenai pemberian pesangon. Imbasnya, pekerja terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau meninggal dunia. 2. TKA lebih mudah masuk Republik Indonesia. Undang-Undang Cipta mempermudah masuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pasal 81.4 hingga 11 Undang-Undang Ciptaker yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Contohnya, dalam Undang-Undang Ciptaker, pemerintah menghapus kewajiban izin tertulis bagi pengusaha yang ingin mempekerjakan TKA sebagaimana tertuang dalam pasal 81.4 Undang-Undang Ciptaker. Sebelumnya, kewajiban ini tertuang pada pasal 42.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, setiap pemberian kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bunyi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, pengusaha hanya diwajibkan memiliki rencana penggunaan TK sebagaimana tertuang dalam pasal 81.4 Undang-Undang Ciptaker yang mengubah pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. 3. Batasan maksimum 3 tahun untuk karyawan kontrak dihapus.
pemerintah mengubah dan menghapus sejumlah pasal dalam terkait ketentuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Melalui Undang-Undang Ciptaker, salah satu poin yang menuai kontroversi adalah pemerintah menghilangkan batasan maksimal karyawan kontrak selama 3 tahun dalam Undang-Undang Ciptaker. Sebelumnya, pada pasal 59.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan jika PKWT hanya dibuat untuk pekerja yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. 4. Jam lembur tambahan dan cuti panjang hilang. Dalam Undang-Undang Ciptaker, tepatnya pasal 81.22 mengubah pasal Undang-Undang 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang waktu kerja lembur. Mulanya Undang-Undang 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan jika waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam seminggu. Namun dalam Undang-Undang Ciptaker, waktu lembur bertambah menjadi paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Selain itu, pasal 81.79 menghapus ketentuan cuti panjang, yaitu 1 bulan pada tahun ke-7 dan 1 bulan pada tahun ke-8. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ketentuan tersebut diatur dalam pasal 79 ayat 4 huruf D. 5. Tak ada lagi UMK. Undang-Undang Cipta menghapus upah berdasarkan provinsi atau kota atau kabupaten dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kota atau kabupaten yang tertera dalam pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, Undang-Undang Ciptaker menyatakan jika gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu yang tertera dalam pasal selipan 88C Undang-Undang Ciptaker. Undang-undang yang akan disusun oleh metode Omnibus Law. 1. Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 November 2020, bertujuan untuk mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dan di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha pemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perusahaan, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki beberapa poin aturan yang berkait erat dengan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. 1. Bab 2 Asas dan tujuan pasal 2 mengatur bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tepat memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 2. Bab 4 Pasal 20 mengatur bahwa pemerintah daerah memfasilitasi perkembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. 3. Bab 8 Pembiayaan dan penjamin. Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah melakukan upaya 1. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. 2. Pengembangan lembaga modal venture. 3. Pengembangan terhadap transaksi anjak piutang. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan umum. Bahwa pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah diatur mengenai pengenaan pajak penghasilan yang pada dasarnya menyangkut subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara menghitung jumlah pajak yang terutang. Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya, serta dengan memperhatikan jiwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan agar dapat menampung perkembangan dimaksud. Pasal 4 ayat 3 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 menetapkan bahwa dividen yang diterima atau diperoleh suatu perseroan dari penyertaannya pada perseroan lain bukan merupakan objek pajak penghasilan sepanjang penyertaan tersebut meliputi minimal 25% dari nilai saham yang disetor serta kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya. Poin-poin Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terbaru. Poin-poin terkait aturan jam kerja atau hari libur dalam undang-undang baru ini adalah 1. Jam kerja. Waktu kerja lembur menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Pada undang-undang sebelumnya disebutkan waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. 2. Hari libur mingguan. Hari libur pekerja atau istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja. Artinya dalam seminggu hari kerja sebanyak 6 hari, itu liburnya 1 hari. Ini berbeda dengan Undang-Undang 13 2003 yang mencantumkan bahwa istirahat seminggu sesuai pasal 79 ayat 2 huruf B ada 2 pilihan, yakni istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 3. Istirahat panjang. Tidak ada kewajiban bagi perusahaan atas pembagian istirahat panjang. Jadi, hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus yang selama ini berlaku di undang-undang sebelumnya itu diserahkan sebagai kewenangan perusahaan. 4. Cuti haid. Tentu tercantum cuti haid bagi perempuan di hari pertama dan kedua belum bisa dipastikan apakah pasal terkait cuti haid diubah atau dihilangkan. Dalam pasal 81 Undang-Undang 13 tahun 2003 diatur bahwa pekerja atau buruh wanita wajib mendapat cuti selama masa haid dan dibayar upah. 5. Cuti hamil atau melahirkan. Tidak tercantum mengenai cuti hamil dan melahirkan, belum bisa dipastikan apakah pasal terkait cuti hamil dan melahirkan diubah atau dihilangkan pada undang-undang sebelumnya. Pasal 82 diatur mekanisme cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan di dalamnya termasuk cuti untuk istirahat bagi pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran. 6. Hak menyusui. Tidak tercantum mengenai hak menyusui, belum bisa dipastikan apakah pasal terkait hak menyusui diubah atau dihilangkan. Sebelumnya pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2003 diatur bahwa pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Aspek-aspek yang merupakan poin dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. A. Tidak kena pajak dividen. Dividen yang diterima orang pribadi atau badan dikecualikan dari pajak dividen dengan syarat penghasilan dividen yang berasal dari dalam negara maupun luar negara yang diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan dikecualikan dari pengenaan pajak. Syarat dividen ini diinvestasikan di Indonesia. Syarat berikutnya, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak, serta bagi wajib pajak badan syarat sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebelumnya. Menerbitkan surat ketetapan pajak dividen tersebut. Hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Cipta Kerja jika dividen dan penghasilan setelah pajak dari suatu but di luar negari yang diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka ketentuannya atas dividen dan penghasilannya setelah pajak yang diinvestasikan dikecualikan dari pajak penghasilan atas
selisih dari 30%. Laba setelah pajak dikurangi dengan dividen diinvestasikan dikenakan pajak penghasilan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tidak dikenai pajak penghasilan. B. Tarif pajak penghasilan dari bunga turunan-penurunan tarif pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan bunga. Ini merupakan penambahan dalam pasal 26 tentang PPh pada klaster perpajakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada ayat 1B yang menyebutkan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah atau PP. C. Ketentuan pemajakan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Penegasan tentang subjek pajak dalam negara dan subjek pajak luar negara. Artinya bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing memiliki kewajiban sama terkait dengan pajak penghasilan di dalam negara maupun ketika warga negara Indonesia berada di luar negara. Ketentuan ini merupakan perubahan pada pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Semua jenis penghasilan yang diperoleh warga negara asing atau orang atau badan di wilayah hukum Indonesia menjadi objek pajak yang bisa dipungut pemerintah karena menjadi SPDN. Sedangkan bagi warga negara D. Tidak dikenakan pajak. Pengecualian dari objek pajak untuk warga negara asing artinya bagi warga negara asing yang merupakan subjek pajak dalam negara akan dikecualikan dari objek pajak alias tidak dikenakan pajak penghasilan jika tidak memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan. Ini merupakan penambahan dalam pasal 4 tentang PPh pada klaster perpajakan di pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 1A bahwa warga negara asing yang telah menjadi solar packet dealer nelayan dikenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan 1. Memiliki keahlian tertentu berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN, tetapi pengecualian pengenaan PPh tidak berlaku bagi warga negara yang memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara mitra. Semua pasal 4 ayat 1A ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi warga negara asing tersebut akan diatur dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. E. Pengaturan dana setoran haji. Pengelolaan dana setoran B. Penyelenggaraan ibadah haji. Terkait pengelolaan dana setoran BPIH, ini merupakan penambahan dalam pasal 4 tentang PPh pada klaster perpajakan pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja yakni huruf O dan P. Dalam pasal 4 ayat 3 huruf O disebutkan dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu diterima Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH yang tertentu diterima Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang ketentuannya diatur dalam PMK. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf P tertulis sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan usaha atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Saran dan kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Perbandingan antara Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui Omnibus Law terdapat beberapa substansi yang mengubah dan atau menghapus substansi yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di antaranya ialah mengenai upah minimum,
pesangon, pemutusan hubungan kerja, alih daya, cuti kerja, waktu istirahat, durasi kerja, jaminan sosial. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saran. Setelah disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh pemerintah memberikan sampah yang besar terhadap masyarakat luas, khususnya di sektor ketenagakerjaan, yang di mana dari aliansi mahasiswa, masyarakat sipil lainnya, serta serikat buruh juga ikut memberikan pendapat mengenai penolakannya terhadap undang-undang ini. Sempat terjadi demo besar-besaran terkait penolakan terhadap penerapan undang-undang baru ini. Sebaiknya pemerintah memberikan jalan kepada masyarakat untuk melakukan judicial review atau miring ke Mahkamah Konstitusi atas penolakannya mengenai substansi dan materi muatan dari undang-undang tersebut. Sebagian dari masyarakat juga telah menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.